Ada ungkapan buah jatuh tak jauh dari pohon. Ya, banyak orang tua marah kalau anaknya nakal atau tidak beres. Dalam konsep kita lu katakan, ya pasti begitu karena bapaknya. Langsung marah itu. Banyak orang tua, banyak ibu kalau ditanya, oh itu begitu anaknya, cerewet itu karena begitu mamanya, langsung kita marah. Tapi kalau dibilang, oh begitu memang itu karena bapaknya itu, kalau baik itu langsung bapaknya, iya siapa dulu bapaknya. Toh, buah jatuh tak jauh dari pohon. Tapi ada yang katakan, tapi kalau misalnya menggelinding jatuh, iya boleh jauh, tetapi tetap dikenal bahwa ini durian dan pasti bapaknya durian. Itu ungkapan orang tua dan masih sangat tren sampai sekarang. Tapi ada yang baru yang mengatakan begini, gen mempengaruhi, lingkungan yang menentukan. Ternyata begitu, gen mempengaruhi, lingkungan yang menentukan. Saya pernah belajar pendidikan anak namanya multiple intelligence. Anak itu memiliki 9 jenis kecerdasan, sehingga tidak semua anak bisa kita paksakan untuk nyanyi. Tidak semua anak harus language, tidak semua anak kinestetik, tidak semua anak natural dan matematik logis. Tidak semua anak suka eksistensialis, artinya memberi hidupnya untuk hal-hal yang supranatural. Tidak semua. Ada anak yang berpikir logis, hanya yang masuk akal saja yang dia bisa terima. Anak saya yang pertama itu saya ajari membaca ala gelondomen. Cara membacanya tidak eja, dituliskan satu tulisan lalu kemudian hanya akan truk, aqua dan seterusnya. Jadi dia membacanya itu tidak pernah ba banda. Dia langsung membaca satu kalimat. Tapi bermasalah waktu masuk sekolah, karena di sekolah harus diajari ba, bu dan seterusnya. Persoalan. Begitu juga dengan matematika, dia tidak pernah berhitung 1 tambah 1, tapi teknik berhitung ala gelondomen itu adalah dia diberi titik-titik warna merah, lalu kemudian diperlihatkan ini berapa. Dia bisa langsung tahu, oh ini 100. Jadi ketika dia masuk di ruangan, dia bisa lihat hanya dengan melihat, dia sudah mengatakan jumlah orang dalam ruangan ini sekian. Dengan itu matematika ala gelondomen. Tetapi sesudah saya belajar banyak, ternyata pada anak saya dia bukan tipe itu. Dia tipe kinestetik. Dia tipe mengandalkan tubuh untuk menyelesaikan masalah. Anak kinestetik itu begitu. Jadi kalau anak-anak kita itu menggunakan fisik, ya jangan kita paksakan harus nyanyi. Jangan kita paksakan harus ini dan itu. Jadi kita harus belajar siapa anak kita. Tidak banyak orang tua yang tahu apa kecerdasan anaknya. Itulah yang kemudian membuat banyak orang tua yang marah ketika anaknya pergi main bola. Banyak orang tua yang marah ketika anaknya pergi main voli. Banyak orang tua marah ketika anaknya pergi memancing di alam dan seterusnya. Dan banyak hal yang dia lakukan sebagai bagian dari kecerdasannya. Yang seharusnya dikerjakan adalah, waktu anak saya ternyata dia bukan kecerdasan yang saya bayangkan, saya berkata begini, Tuhan mengasihimu dengan bakat dan potensi yang ada padamu. Tuhan mengasihimu dengan kemampuan untuk berolahraga. Berolahragalah sebagai bagian dari caramu memuliakan Tuhan. Mulai hari itu dia beli sepatu bola. Ini perempuan. Dia mulai jogging di Toba A2. Saya bilang, ini juga bermasalah kalau begini. Lalu kemudian diarahkan, ayo mungkin bagusnya kamu main voli atau permainan-permainan yang untuk perempuan. Karena di tempat kita belum bisa diterima perempuan bermain bola. Anaknya Pak Hajai pergi bertinju. Bapaknya yang sakit setiap dia naik ring. Anak perempuan yang terakhir itu dia pemain tinju. Tetapi ada banyak perempuan yang lain juga sudah melakukan yang sama. Bahwa ternyata kecerdasan kita itu berbeda. Dan ini yang penting kita pelajari. Kita tidak hanya disuruh melahirkan anak lalu kemudian berakhir di situ. Tidak. Lingkungan menentukan. Waktu anak saya kemudian di sini saya berkata begini, berakhir bermain di rumah. Hari ini dia sudah di sini. Yang bertanggung jawab membentuknya adalah teman-temannya. Jadi berdoalah juga untuk lingkungan kita. Berdoalah juga untuk lingkungan di mana anak kita ditempatkan Tuhan. Karena kalau dia berteman dengan penjudi, maka dia akan menjadi penjudi yang kesekian. Kalau dia berteman dengan pendodos, maka dia akan tahu cara mendodos dan seterusnya. Gen anak bangsawan, tapi sampai di suatu tempat di kota menjadi pengedar.
Kenapa? Karena lingkungan menentukan. Gen mempengaruhi. Pada dirinya ada potensi pemimpin, tapi dia berjumpa dengan kelompok yang tidak terpimpin, maka dia juga ikut-ikutan tidak terpimpin. Walaupun dia bukan tipe pemimpin, tapi dia masuk dalam kelompok para pemimpin, maka dia akan belajar cara memimpin. Lingkungan menentukan. Keluarga itu, kampus, universitas, semua orang di dalam keluarga adalah dosen, guru. Kalau guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari. Hari ini kita masih katakan, wah saya mendidik anak saya luar biasa Pak Pendeta, dan tidak pernah saya beri kesempatan dia tidur sebelum saya nasihati. Tapi mungkin kita bukanlah sampel. Dalam tutur kata kita mengajak anak-anak kita untuk rajin bersekutu, tapi kita juga tidak bisa membuktikannya. Dalam tutur kata kita mengajak anak kita untuk berdoa, tapi kita juga tidak berdoa. Dalam tutur kata kita mengajak anak-anak kita untuk bertutur kata yang penuh dengan sopan santun, tapi tutur kata kita tidak dengan sopan dan santun. Dan banyak hal yang sebenarnya ingin kita lihat pada diri anak kita, tapi kita tidak bisa melakukannya.